Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, hari ini anak-anak Ustaz, kita adalah pembelajaran pertama secara online yang kelas 10, yaitu mata pelajaran tafsir. Dan mudah-mudahan antum-antuna semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah tetap ya di rumahnya masing-masing membuka kelasnya, membuka pelajarannya dengan doa basmalah sebagaimana biasanya kita di kelas. Baiklah anak-anak Ustaz, seperti biasanya Ustaz sebelumnya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana aturan-aturannya di dalam pembelajaran online ini. Yang pertama, nanti selain dari tugas, sedikit tugas yang Ustaz minta untuk antum-antuna buat di buku catatan masing-masing yang di grup WhatsApp. Adapun yang video ini, antum-antuna juga akan mendapatkan beberapa tugas. Ya, tugas pertama adalah antum-antuna menyimak video ini sampai habis. Ya, menyimak video ini sampai habis. Nanti akan dibuktikan dengan antum-antuna men-screenshot cover atau thumbnail video ini dan dikirim ke Japri, ke Ustadz. Tanda kita sudah menontonnya sampai habis adalah thumbnail luarnya itu akan kelihatan bagian bawahnya merah, ya, warna merah sampai full. Bukan videonya, bukan video ketika diputarnya sampai habis yang di screenshot, tapi thumbnail luarnya yang di screenshot. Itu yang syarat yang pertama. Yang kedua, sudah pasti subscribe semuanya, ya, antum-antuna semuanya itu di subscribe dan juga di screenshot. Yang ketiga, khusus putra wajib komen di video ini nanti dengan menuliskan bahwa contohnya Ana sudah nonton Ustadz, atau komen lain positifnya, atau mau pertanyaan juga boleh ya kalau khusus putra, atau ingin menambahkan pun boleh, ya, atau mau cerita pengalamannya pun boleh, ya, seperti itu ya. Yang penting seluruhnya nanti komen khusus yang putra, dan yang putri dilarang komen. Ingat ya catatannya, yang putri dilarang untuk komen. Yang terakhir adalah di pertengahan video ini nanti, atau di seperempat akhirnya, seperempat awal atau seperempat akhir atau 3/4-nya, nggak tahu di durasi keberapa, Ustadz akan memberikan tugas, ya. Jadi kalau antum-antunan skip sampai akhir video ini, hampir bisa dipastikan antum-antun akan melewatkan tugas apa sebenarnya yang akan Ustadz berikan. Baiklah, itu sebagai pengantar saya cukup jelas tugas-tugasnya. Mari kita mulai pelajaran ini, ya, dengan berjudul Istiqomah di Jalan Allah. Ya, ini mudah-mudahan antum-antuna terbaca semuanya. Nah, baiklah anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah, kita perhatikan ya, mudah-mudahan di kelas pembelajaran online ini, ya, saya izinkan ya kalau antum-antuna mau rebahan ya, tapi alangkah baiknya antum-antuna dilihat betul apakah nontonnya di laptop atau di HP dengan pakaian yang sopan, dengan badannya sudah bersih, ya, agar keberkahan ilmu kita betul-betul Allah jaga, seperti itu. Nah, istiqomah di jalan Allah. Istiqomah ini adalah anak-anak Ustadz, ketika kita melakukan sesuatu. Nah, anak-anak Ustadz, manusia ini adalah makhluk yang imannya selalu naik dan turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi iman kita pernah bisa naik, bisa turun. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambahnya iman kita itu karena ketaatan kita, dan berkurangnya iman kita itu karena kemaksiatan kita. Itu pasti, ya. Hadis yang disampaikan oleh Rasul tersebut, kita tidak mungkin bertambah iman kita karena kemaksiatan, ya. Jadi maksiat dan ketaatan itu ibarat suatu
garis panjang ya. Ini nggak bisa digambarkan di sini ya, dengan laptop tidak bisa. Kita buat saja ya garis panjang di sini. Nah, kita anggaplah ini garis panjang ya. Ini garis panjang, judulnya ini garis panjang. Di ujung sini judul adalah maksiat, dan di ujung sananya adalah ketaatan. Seandainya kita berada di tengah-tengah, ini adalah sesuatu yang resiko. Kenapa? Kita dekat juga dengan ketaatan, maksiat, kita juga dekat dengan ketaatan. Seseorang ketika posisinya di dekat sini, semakin dekat dia dengan ketaatan, maka otomatis dia akan semakin jauh dari kemaksiatan. Nah, semakin kalau posisi kita di sini, maka semakin dekat kita dengan kemaksiatan, maka kita akan juga semakin jauh dengan ketaatan. Begitu pula rasa cinta kita kepada ketaatan. Semakin cinta kita kepada ketaatan, maka semakin benci kita kepada kemaksiatan. Sebaliknya, semakin cinta kita kepada kemaksiatan, pasti semakin benci kita kepada ketaatan. Karena rasa itu tidak mungkin bersamaan ya. Kita cinta dengan ketaatan, cinta juga dengan kemaksiatan, itu tidak mungkin terjadi ya. Dan semakin dekat kita dengan kemaksiatan, maka tidak mungkin pula kita semakin dekat dengan ketaatan, maka pasti semakin jauh kita dari ketaatan. Nah, manusia ini ketika kita ingin iman kita terus menaik, terus meningkat, maka tentu kita ingin menambahnya dengan ketaatan-ketaatan kita. Karena kita sadar bahwa iman kita juga terkadang bisa menurun, futur dan sebagainya, maka itulah yang namanya perintah istiqomah. Bagaimana agar kita tetap terus teguh dalam pendirian kita di jalan Allah ya. Bagaimana kita mempertahankan iman kita tadi agar tidak turun. Boleh kita turun ya. Kalau di kelas ini bisa saya gambarkan dengan grafik ya. Di dalam pelajaran matematika mungkin antuna sudah belajar trigonometri, ada nanti grafik sin, grafik cos ya. Grafik sin dan cos itu hanya kebalikannya saja, naik turun seperti itu iman kita. Tapi kita tidak mau iman kita naik turun seperti itu saja. Tapi kita ingin iman kita itu naik yang tinggi, turunnya boleh sedikit. Habis itu naik tinggi lagi, turunnya sedikit lagi ya. Nah, seperti itu. Jadi seperti grafik tan, ke atas, datar sedikit, langsung naik lagi. Jadi jangan sampai naiknya sedikit, turunnya banyak, naiknya sedikit lagi, turunnya banyak. Nah, itulah kita manusia harus mempertahankan iman kita agar selalu naik. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat ya maknanya dulu istiqomah ini. Mudah-mudahan terbaca ya. Teman-teman akan bawa bukunya masing-masing ya. Nah, ini kita lihat langsung ke definisi. Definisi istiqomah. Asal katanya dari kata qoma, yaitu berdiri ya, diam di tempat atau tidak bergeser. Tapi secara terminologi banyak ya. Kalau kata Abu Bakar ketika ditanya tentang istiqomah, jawabannya adalah kemurnian tauhid. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan apa dan siapapun. Kalau kata Umar bin Khattab, istiqomah adalah komitmen terhadap perintah dan larangan dan tidak boleh menipu sebagaimana tipuan Musa. Tapi kalau kata Utsman, istiqomah itu apa? Istiqomah adalah mengikhlaskan amal ya, mengikhlaskan amal kepada Allah Ta'ala. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, istiqomah adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban. Kata Ibnu Taimiyah, mereka beristiqomah dan mencintai dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menoleh kiri dan kanan. Nah, kalau kita rangkum dari itu semua, ini semua adalah pendapat para sahabat dan orang-orang yang mulia. Nah, jadi seorang muslim itu beristiqomah adalah muslim yang selalu mempertahankan keimanannya dan akidahnya dalam situasi dan kondisi apapun tanpa menoleh kiri kanan. Kalau masih menoleh kiri kanan itu ibaratnya kita beriman kepada Allah tetapi masih ragu, kadang-kadang ragu, ya Allah ini benar gak memberikan takdir saya seperti ini ya? Atau kita masih ragu, ini kita memeluk Islam tapi masih curiga nih, jangan-jangan Kristen itu benar juga ya, mohon maaf, jangan-jangan agama yang ini benar juga, agama Yahudi benar juga, jangan-jangan Hindu benar juga. Tapi seorang muslim dia harus meyakini keyakinannya ya. Tentu saja setiap pemeluk agama harus meyakini keyakinan benar. Tapi Islam ya, kita sadar sebagai agama Islam ini, inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam.
tidak ada yang lain. Dan kita tidak bergeser sedikit pun, tidak goyah sedikit pun untuk menoleh kiri dan kanan. Nah, di dalam materi istiqomah ini, dan istiqomah ini anak nasad adalah perintah yang sulit, ya, perintah yang sulit. Saking sulitnya dan saking dahsyatnya perintah istiqomah ini, sampai-sampai Rasulullah beruban. Sahabat Rasulullah SAW pernah bertanya, "Oh ya Rasul, apa yang membuat dirimu beruban?" Lalu jawaban Rasul apa? Hud wa akhwa syayabatni Hud wa akhwatuha. Yang telah membuatku beruban adalah surat Hud dan kawan-kawannya. Ditanya Abu Bakar, ya, yang bertanya adalah Abu Bakar. Kata Abu Bakar, siapa saudara-saudaranya Hud? Saudara surat Hud itu adalah surat Al-Waqi'ah, At-Takwir, An-Naba, ya, Al-Mursalat. Nah, para mufassir berpendapat bahwa di dalam surat Hud tersebut, terutama pada ayat 112. Nah, di sini ada surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Ya, maka tetaplah, fastaqim. Asal katanya dari istiqomah, fastaqim. Maka tetaplah, ya, istiqomahlah kamu pada jalan yang benar, kama umirta, sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi ini perintah istiqomah di dalam surat Hud ini, ya. Jadi kita perintah istiqomah ini memang susah, namun yang akan kita bahas nanti anak-anak Ustaz, Allah tidak sembarangan membuat perintah ini berat. Allah mengganjarinya, membalasnya dengan balasan yang sungguh luar biasa, tidak main-main, ya. Akan kita bahas. Nah, kita lihat di surat Al-Fussilat, ya, dari ayat nomor 30 sampai 33. Ini surat dan ayat ini sudah sangat familiar kalau antum-antum sudah ada yang hafal, ya, mudah-mudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, biasanya Ustaz meminta antum-antum yang membacakan, ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, di dalam ayat yang ke-30 kita bahas per ayat saja. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang yang berkata bahwa Rabb kami adalah Allah, Tuhan pencipta kami adalah Allah, ya. Jadi siapapun yang mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Allah, Tuhanku adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, mungkin kita semua bisa, ya, mungkin kita semua bisa mengucapkan itu. Tsumma istaqamu. Nah, ini kuncinya, tsumma istaqamu. Ya, yang diarsir ini. Nah, bisa kita lihat, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kemudian dia beristiqomah dengan apa yang dia ucapkan. Nah, jadi ketika kita mengatakan bahwa rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, tentu kita menyadari konsekuensinya ketika kita mengatakan hal tersebut. Kalau kita mengakui bahwa Tuhan kita adalah Allah, pasti kita mengakui konsekuensinya bahwa kita juga harus percaya Rasul adalah utusan Allah. Kita juga percaya bahwa perintah-perintah Allah itu harus kita kerjakan. Kita harus percaya pula larangan-larangannya adalah harus kita hindarkan, kita jauhi. Kita harus menjalankan syariatnya, kita menjalani saum, kita bersedekah, kita haji dan seterusnya. Itu adalah konsekuensi ketika kita mengatakan Rabbunallah. Dan tsumma istaqamu, kemudian kita beristiqomah terhadap apa yang kita ucapkan. Jadi kita berusaha tetap tidak berubah-ubah. Apa yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang mengatakan Rabbunallah kemudian dia beristiqomah, lalu Allah mengatakan dalam firman-Nya, tatanazzalu alaihimul malaikah. Diturunkan kepadanya malaikat, alla takhafu, malaikat itu berkata janganlah kamu takut, wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih, wa abshiru bil jannah, dan diberikan kabar gembira kepada orang tersebut dengan surga, allati kuntum tu'adun, surga yang telah dijanjikan kepadanya. Kita lihat syarhul kalimatnya, ya. Kata-kata Rabbunallah di sini, ya. Ini ada Rabbunallah. Nggak bisa kita zoom lagi, ya. Nah,
Ketika kita mengatakan Rabbunallah, berarti kita maksudnya adalah apa? Allahu huwa rabbuhum allazi la ilaha illahu wa la rabbus siwa. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhannya, Tuhan kita, ya, yang tidak ada Tuhan selain Dia dan tidak ada juga Tuhan selainnya, ya, Rabb wa la rabbus siwa. Summa istaqamu, kemudian dia beristiqomah. Kita lihat syarah kalimatnya. Maksudnya apa? Kemudian beristiqomah. Maksudnya adalah sabbitu falam yubaddilu walam yughayyiru. Ya, tahu lagu Sabat ya? Ini sabbitu ini teguh, falam yubaddilu, dan tidak berganti, tidak berubah-ubah. Dia pikiran tidak berubah-ubah, walam yughayyiru, dan tidak goyah. Tidak goyah dia dengan godaan-godaan yang lain. Jadi dia betul-betul tetap kokoh beristiqomah. Seperti itu. Nah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Kata Allah, diturunkan kepadanya malaikat. Ternyata, ya, maksudnya apa? Indal maut, ketika akan sakaratul maut. Wa indal khuruj minal qubur. 2 kali malaikat turunkan, yaitu ketika dia akan sakaratul maut dan ketika dia akan keluar dari kuburnya. Kapan itu? Yaitu menjelang yaumul hisab, ya, ketika setelah hari kiamat. Nah, lalu dibuatlah seperti ini. Kata malaikat apa? Allah takhafu. Maksudnya jangan takut apa? Mimma taqbalun, mimma taqabbilun, terhadap apa yang akan engkau hadapi ketika kita maut. Nah, kita bayangkan ya posisi kita masing-masing. Coba antum-antuna bayangkan bahwa sekarang ini antum-antuna dapat penglihatan, nampak malaikat maut. Alhamdulillah ya, mungkin kita tidak siap ya, nampak malaikat maut. Lalu malaikat maut itu mulai menggenggam diri kita, menggenggam ruh kita, ditariknya pelan-pelan. Ya, untung kalau pelan-pelan, gitu ya. Nah, kita ditariknya pelan-pelan, kita tahu bahwa saat ini sepertinya ini ajal kita. Antum-antuna bayangkan kalau sudah punya pasangan, ya, punya istri atau punya suami, punya anak-anak banyak. Ya, di sini tentu kita berpikir ada 2 hal. Kita tidak siap untuk menghadapi apa yang akan kita hadapi, ya. Nggak tahu kita apakah kita akan masuk kuburnya selamat atau apa, kan kita tidak siap. Dan kita pasti juga cemas. Itu satu sisi. Sisi yang berikutnya, kita cemas atau kita khawatir atau kita sedih terhadap apa yang kita tinggalkan. Kita meninggalkan keluarga kita. Kalau kita adalah seorang ayah, maka kita akan meninggalkan istri dan anak-anak kita. Kalau kita seorang ibu, kita akan meninggalkan suami dan anak-anak kita. Siapa yang mengurus mereka? Itu kecemasan yang pasti muncul ketika ajal kita datang. Kalaupun antum-antuna masih SMA, ya belum bisa membuat apa-apa, membahagiakan orang tua, mungkin belum, ya, bahasanya seperti itu kalau zaman sekarang. Nah, seperti itu. Jadi datanglah malaikat, ya, selain dari malaikat maut, ya. Selain dari malaikat maut tadi datang, lalu malaikat itu mengatakan, Allah takhafu, janganlah kamu bersedih terhadap apa yang akan kamu hadapi. Luar biasa, ada malaikat yang menenangkan kita pada kondisi seperti itu. Lalu malaikat itu mengatakan, janganlah kamu takut, ya, jangan takut terhadap apa yang akan kamu hadapi. Langsung tenang kita. Lalu dibilangnya juga, wala tahzanu, jangan bersedih. Amma khalaqtum wara'akum, terhadap apa yang kamu tinggalkan di belakangmu. Kedua, kita sudah dibilang jangan takut apa yang akan dihadapi, lalu dibilang janganlah kamu bersedih terhadap apa yang kita tinggalkan, anak, istri, dan atau suami dan anak-anak kita. Nggak perlu kita khawatirkan, semuanya dijamin oleh malaikat, ya. Nah, jadi luar biasa ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang mengatakan Rabbunallah dengan segala konsekuensinya, tsumastaqamu, dia kemudian beristiqomah, ya. Hilang kekhawatiran kita ketika menghadapi maut. Nah, berikutnya surah Al-Fussilat ini ayat ke-31, ayat berikutnya. Sambungannya, ya, ini malaikat mengatakan apa lagi? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah penolongmu, ya, kamilah temanmu fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat.
Jadi eh, lanjut dulu. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ya. Lanjut saja di ayat 32, nuzulam min ghafurir rahim. Artinya apa? Mulai yang tadi ya, kehidupan akhirat, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan untukmu atau bagimu apa yang engkau inginkan, ya, yang engkau inginkan di dalam hatimu, di dalam jiwamu, apa yang kamu inginkan di dalam surga itu, ya, di akhirat, walakum fiha ma tad'un, dan untukmu pula apa yang kamu minta, ya, apa yang kamu minta. Jadi apapun yang kita inginkan di dalam hati kita, ya, ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, dan untukmu pula apa yang engkau minta. Nuzulam min ghafurir rahim. Itulah yang diturunkan dari yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nanti kita lihat syarah kalimatnya. Maksudnya apa? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Nahnu awliya'ukum. Kamilah penolongmu. Ya. Jadi kita antum-antuna bayangkan, ya, Nana Ustaz. Tadi kita membahas ketika malaikat turun ketika maut. Coba antum-antuna bayangkan ketika kita di dalam kubur, tiba-tiba terasa goncangan yang luar biasa, yaitu hari kiamat terjadi. Lalu setelah itu kita merasakan huru hara kiamat, ya. Lalu kita dibangkitkan dari kubur. Semua manusia mulai dari Adam sampai hari kiamat semua dibangkitkan dari kubur, dan mereka semua dibangkitkan dalam kondisi yang berbeda-beda. Ya, mereka semua dibangkitkan dalam kondisi yang berbeda-beda, tidak sama. Ya, misalnya ada yang bangkitnya dalam keadaan normal, ada yang tua dibangkitkan di dalam keadaan muda lagi, ada juga yang dibangkitkan dalam wujud binatang, ada juga dibangkitkan dalam tubuh yang sudah hancur disiksa di dalam kubur. Ya, ada juga yang dibangkitkan dalam keadaan buta dan seterusnya. Ini tergantung bagaimana amalan-amalan kita selama di dunia. Ya, di dunia. Dan saat kita dibangkitkan tersebut, kita sendirian. Ramainya manusia, kita tidak bisa mencari mana nih keluarga kita. Mau minta tolong pun kita nggak bisa ke keluarga kita. Mungkin kita masing-masing umat pasti dia mencari nabinya masing-masing. Ya, dan tentu kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita ingin mencari Nabi kita di kerumunan yang luar biasa ramainya seperti itu. Dan kita semua dalam keadaan cemas, sendirian, akan dihisab masing-masing. Ya, di dalam satu riwayat dikatakan bahwa ketika kita dihisab satu persatu, mengantri, ya, semua manusia. Kalau versi di bukunya Ustadz Salim Afilah itu dikatakan bahwa ibaratnya kita semua sedang berdiri, ya, lalu satu persatu dipanggil oleh Allah, maju, ya, fulan maju. Lalu ketika dia maju, ditampilkanlah ibaratnya seperti ada proyektor, ditampilkanlah kehidupan dia mulai dari dia lahir sampai dia wafat. Dilihatkan apa yang dia lakukan sendirian, apa yang dia lakukan sembunyi-sembunyi, maupun apa yang dia lakukan di tempat umum atau di terang-terangan, semuanya akan diperlihatkan di proyektor tersebut, akan diperlihatkan dan ditonton oleh semua manusia. Siapa saja yang menonton? Orang tua kita lihat apa yang kita lakukan tadi. Ustadz ustazah kita melihat, saudara-saudari kita melihat, Rasul kita yang kita mengaku bahwa kita mencintainya juga melihat. Betapa malunya kita ketika ada yang ditampilkan nanti adalah aib kita, ada ternyata amalan-amalan buruk kita. Nah, nauzubillah min zalik. Maka mari kita jaga amalan-amalan kita untuk selalu baik. Nah, lalu anak-anak Ustadz, orang yang istiqomah, nah ini poinnya. Orang yang istiqomah itu ketika dia dibuka kuburnya, yang awalnya cemas, mau kemana, nanti mau dan seterusnya, diturunkan malaikat ketika dia keluar dari kuburnya. Datang malaikat menyambutnya, membantunya naik dari atas kuburnya. Ya, antum bayangkan sendiri itu seperti apa kalau posisi kita di sana. Dan kita digandeng, ditemani terus. Ya, di hari itu kita ditemani terus untuk mencari Rasul tadi. Ada teman kita ibaratnya. Tidak seperti yang lainnya, orang-orang yang tidak beristiqomah, dia tidak ada teman, mencari sendiri, ya, mencari Nabi Muhammad, mencari telaganya Nabi dan seterusnya sendirian. Sampai kapan malaikat tadi mendampingi kita? Luar biasa, ya anak-anak Ustaz. Subhanallah.
Masya Allah ya, ini malaikat tadi menemani kita mulai dari bangkit dari kubur sampai kita melangkahkan kaki kita masuk ke dalam surga. Ketika melewati Siratul Mustaqim kita ditemani, semua ditemani, perjalanan kita ditemani tanpa ada rasa cemas. Siapa yang tidak mau cemas pada hari itu? Semua orang pasti cemas. Ya, ketika orang yang di Yaumul Hisab tadi ngantri satu persatu ditayangkan kegiatannya selama di dunia itu, ada yang keringatnya bercucuran, ada yang sampai semata kaki, ada yang sampai selutut, ada yang sampai sepinggang, ada yang sampai seleren, bahkan ada yang tenggelam dalam keringatnya saking cemas dirinya. Tapi jangan bayangkan seperti apa tenggelamnya, ya kita nggak bisa, itu hal gaib yang belum terjadi. Jadi seperti itulah hadisnya ya, Rasulullah menyampaikan kepada kita. Nah, kita lanjutkan nuzulan min ghafurir rahim. Itu adalah pemberian dari Allah ya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan, Ustaz ingin memberikan 2 poin tugas saja di sini ya untuk antum-antuna semuanya. Yang pertama adalah antum-antuna tuliskan di buku catatannya masing-masing ibadah apa yang pernah antum-antuna tekadkan untuk diri antum-antuna sendiri masing-masing, untuk antum-antuna ingin beristiqomah dalam ibadah tersebut. Ibadah sunnah ya, ibadah sunnah apa yang pernah antum-antuna masing-masing tekadkan di dalam dirinya untuk istiqomah terus menjalankan ibadah tersebut sepanjang hidup kita. Yang kedua, ini adalah ayat yang sangat familiar, yang sangat bagus sekali. Silahkan antum-antuna hafalkan ayat ini, ayat 30 sampai 33 pada surah Al-Fussilat, dan disetorkan ya dengan cara merekam dirinya melafazkan ayat ini dalam keadaan mata tertutup ya. Jadi bukan voice note. Kalau voice note itu ya nanti bisa jadi kita membaca Al-Quran atau tidak. Bukan bermaksud Ustaz tidak percaya pada antum-antuna semua, tapi itu lebih konkret saja ya, lebih konkret saja. Dikirimkan lalu dalam keadaan bertutup mata ya. Silakan nanti tugasnya dikumpulkan hari ini ya, boleh sampai jam 23.59 ya, usahakan. Terakhir ya anak-anak Ustaz, alhamdulillah di ayat ke-33 Allah Subhanahu wa taala nadanya seperti bertanya ya. Dalam Al-Qur'an itu banyak sekali Allah bertanya, tapi bukan berarti Allah bertanya itu dia tidak tahu apa jawabannya. Banyak sekali pertanyaan, fokus ya. Oke. Banyak sekali di dalam Al-Qur'an Allah bertanya tanpa perlu harus kita jawab ya, atau pertanyaan retorika yang tidak perlu dijawab, atau bertanya untuk menggambarkan bahwa suatu amalan itu sangat baik sekali ya. Kita lihat, waman ahsanu qawlan, siapa sih yang paling baik perkataannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bertanya seperti itu, berarti tidak ada yang lebih baik dari itu. Nah, tapi apa yang kata Allah? Waman ahsanu qawlan, mimman, daripada yang ada 3. Ini perlu antum-antum catat ya. Da'a ilallah, berdakwah kepada Allah. Wa 'amila shalihan, lalu dia beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan innani minal muslimin, aku termasuk orang yang berserah diri atau aku orang Islam. Nah, innani minal muslimin. Jadi ada 3. Ini adalah ayat ini adalah trik ya, atau tips dari Allah bagaimana cara mudahnya kita agar kita bisa beristiqomah. Waman ahsanu qawlan, siapa sih yang lebih baik kata Allah, orang lisannya itu yang daripada apa? Orang yang berdakwah kepada Allah, wa amila sholihan, dan dia beramal soleh, dan dia mengatakan dia berserah diri. Jadi ini 3. Ketiga-tiganya ini harus kita ambil dan tidak boleh salah satunya. Kalau satunya hilang atau cuma 2-nya kita ambil, itu tidak lengkap, tidak komplit. Semuanya harus lengkap. Misalnya ini sudah ketikkan ya 3 poinnya. Nah, kita lihat siapa sih yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang yang memiliki 3 kriteria ini ya. Orang yang memiliki 3 kriteria ini, yang pertama berdakwah kepada Allah, yang kedua beramal soleh,
yang ketiga berserah diri bahwa dia adalah muslimin. Nah, tidak boleh kita ambil salah satunya. Kita berdakwah, kita beramal soleh, tapi kita tidak berserah diri, maka itu percuma. Ya. Atau dia berdakwah, dia berserah diri, tapi dia tidak beramal soleh, dia tidak melakukan apa yang dia sampaikan, itu juga percuma. Atau dia beramal soleh, dia berserah diri, tapi dia tidak mendakwahkannya, itu juga percuma. Ya, di dalam surat Ar-Ra'du juga pernah ada Allah sampaikan kepada kita, illa kabasidi kaffaihi ilal ma liyabluwa fahu wa ma huwa bibalighi. Orang yang memiliki ilmu tapi dia tidak mendakwahkannya itu seperti orang yang ingin mengambil manfaat dari suatu bejana, dari air, dia ingin minum. Dia ingin minum, mengambil air itu dengan tangannya, tapi dia mengambil dengan tangan terbuka seperti ini. Ya, mengambil dengan tangan terbuka. Wa ma huwa bibalighi, dan mustahil air itu tidak akan pernah sampai kepada mulutnya. Tidak pernah menyunjukkan kerongkongan tenggorokannya. Ya, jadi orang yang berilmu, kalau dia ingin merasakan manfaat dari ilmunya, dia harus menyampaikan ilmunya tersebut kepada orang lain. Ya, jadi tidak ada manfaatnya sama sekali. Ilmu itu ibarat air tadi, dia ingin meminumnya, tapi dia mengambilnya dengan cara tangan terbuka seperti ini. Tidak pernah, itu tandanya orang yang tidak pernah menyampaikan ilmu yang dia miliki. Ya, jadi ilmu itu nggak ada manfaatnya bagi dirinya sendiri. Ya, ingat kisah orang yang malaikat melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bahwa di kampung ini penuh dengan maksiat ya Allah. Lalu Allah mengatakan binasakan kampung tersebut. Lalu ketika malaikat akan melakukan tugasnya, ternyata di kampung itu ada seorang ahli ibadah. Malaikat berkata lagi, ya Allah, di kampung itu ternyata masih ada orang soleh. Ada orang soleh. Lalu ternyata jawaban Allah apa? Binasakan kampung tersebut mulai dari rumah dia. Ternyata orang tersebut dia tidak pernah mengajak orang lain. Dia soleh tapi tidak muslih. Dia soleh tapi tidak mensolehkan orang lain. Seperti itu. Ya. Makanya kita sering, ya, kalau kita dekat ada musibah seperti wabah corona ini, mungkin bisa jadi ini adalah ujian atau cobaan atau musibah akibat ada orang banyak yang bermaksiat. Tapi apakah semuanya hanya orang bermaksiat saja yang kena? Ya tidak. Ya. Kalau di suatu kampung terjadi gempa bumi dan tsunami gara-gara satu maksiat, apakah yang kena juga hanya orang yang bermaksiat saja? Ya tidak. Mungkin ada yang tidak kena orang soleh, tapi itu hanya Allah pilih saja mana yang mana yang ia kehendaki. Nah, baik ya, ini Ustaz, jadi ketiga-tiganya harus kita lakukan. Nah, istiqomah ini anak-anak Ustaz adalah identik dengan kata selalu, ya. Nah, ini catatan penting nih bagi antum, silakan dicatat. Selalu. Orang yang sholat duha dan dia istiqomah, maka bisa kita katakan bahwa dia selalu sholat duha. Orang yang qiyamul lail lalu dia istiqomah, dia selalu qiyamul lail. Orang yang saum, ya. Nah, hari ini ada yaumul bid, mudah-mudahan antum dalam keadaan saum semuanya. Orang yang saum dan dia istiqomah, maka bisa kita katakan dia selalu berpuasa. Nah, jadi ganjaran untuk orang yang istiqomah ini juga, selain dari yang disampaikan tadi, besar sekali peluang kemungkinan untuk dia bisa husnul khatimah. Kenapa, anak Ustaz? Antum bayangkan ya, orang yang istiqomah di jalan Allah dalam ketaatan, di pagi hari dia bangun sudah ibadah, sebelum subuh dia sudah ibadah, setelah subuh dia ibadah, lalu di waktu ini dia duha, di waktu siangnya dia zuhur, dan seterusnya. Dia selalu dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Kapanpun ajal menjemputnya, insya Allah dia siap. Kapanpun ajal menjemputnya, insya Allah dia dalam keadaan ketaatan, sedang dalam ketaatan, tidak dalam kemaksiatan. Itu adalah peluang besar untuk orang yang beristiqomah. Ya, sama halnya dengan hadis yang lain tentang ibadah-ibadah, ya. Misalnya ketika kita beribadah, Allah lebih senang terhadap seorang hamba yang beribadah, tapi dalam ibadahnya dia dawamah, daiman, ya, selalu dia lakukan meskipun sedikit, wa inqal, walaupun sedikit. Ibaratnya kita
setiap hari tilawah 1 ayat saja, tapi kita lakukan sepanjang tahun, ya, itu lebih Allah cintai daripada kita khatam tilawah tapi di Ramadan saja. Di luar Ramadan kita tidak tilawah. Lebih Allah cintai kita tilawah 1 ayat saja, tapi kita lakukan itu setiap hari sepanjang tahun kita lakukan, ya. Jadi kita tidak melakukan ibadah-ibadah yang dirapel, ya. Nah, seperti itu. Nah, baiklah anak-anak Ustaz, itu tentang istiqomah dan penjelasan dari buku antun masing-masing. Silahkan dibaca juga. Nanti jangan lupa tugasnya dikumpulkan sesuai ketentuan yang telah saya sampaikan di awal tadi. Allahu a'lam bishawab. Aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.